Selamat Paskah bagi kita semua yang ada di sini. Mari kita ucapkan selamat Paskah. Yesus hidup. Mari kita katakan pada saudara-saudara kita di sini. Amin. Mari kita juga berterima kasih kepada saudara-saudari kita yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan hari ini. Mari kita juga bilang selamat Paskah kepada saudara-saudari kita yang online hari ini. Bilang selamat Paskah. Memang nggak ada yang bisa menggantikan pertemuan offline ya. Nggak tahu wangi daripada saudara-saudari itu aja udah lain ya. Sangat-sangat berbahagia kita bisa berkumpul di sini. Untuk saudara-saudari yang pertama sekali hadir di sini pertemuan ibadah bersama-sama, kami mau ucapkan selamat datang. Dan mari kita sambut juga semua saudara-saudari kita yang mungkin pertama kali hadir di sini. Kita juga punya seorang saudari yang datang jauh-jauh dari Boston. Itu ada Ann Cherian. Ann, could you please stand up? Ya, bisa beribadah bersama-sama. Saya bersyukur bahwa ketika anak saya Tasya sedang kuliah di sana, dan Ann betul-betul sangat mengasihi dan take a good care of Tasya juga. So it's good to have you here, Ann. So stay longer. Kita hari ini bersama-sama akan belajar tentang sesuatu yang sangat-sangat penting. Seluruh dunia hari ini memperingati Paskah. Saya berharap hari ini kita bukan hanya memperingati Paskah karena seluruh dunia memperingatinya. Tapi kita memperingati Paskah karena Paskah sendiri mempunyai satu pengaruh, satu impact, satu makna yang luar biasa untuk kita pribadi maupun kita sebagai jemaat. Makanya di hari Paskah ini juga kita memilih untuk melakukan MCR kita. Kita nggak mau PCR, maunya MCR. Udah terlalu banyak PCR. Kita mau melakukan membership commitment renewal hari ini bersama-sama. Seluruh jemaat kita di Nusantara. Sudah 1,5 bulan ini kita berpuasa, kita mempelajari firman Tuhan dari buku Efesus. Saya secara pribadi merasa sangat terbangun. Saya sudah menjadi murid 30 tahun. Tetapi saya lihat ada hal yang sangat luar biasa yang saya dapatkan dalam 1,5 bulan ini. Kita juga saling share, membaca dari buku One Another. Kita membangun satu sama lain. Saya ada lihat banyak saudara-saudari kita yang sudah sepertinya semasa COVID sudah mulai sepertinya mulai agak masuk zona nyaman. Kembali lagi sekarang semangat kepada Tuhan. Amin. Saya nggak mengatakan kalau gitu setiap kita di sini berarti sudah ada di sana. Enggak. Tapi saya mau mengajak kita semua di sini bahwa kebangkitan Yesus ini luar biasa. Dalam hati kami, hidup kami, ada satu hal yang luar biasa bisa terjadi. Terutama bagi kita di sini yang menganggap bahwa COVID itu susah. Kehidupan kita 2 tahun ini nggak gampang. Saya mau betul-betul, karena Engkau begitu mengasihi kami. Dan Engkau mau mati bagi setiap kami di sini. Sehingga kami bisa didamaikan dengan Allah Bapa. Kami enggak usah hidup di dalam masa lalu kami lagi. Kami tidak usah merasa bersalah terus-menerus. Kami tidak usah menjadi budak dari dosa ini. Kami tidak perlu Tuhan menjadi insecure dan merasa gak mungkin hidup kami bisa berubah. Terima kasih karena Yesus bangkit mengalahkan maut. Terima kasih Tuhan karena Yesus bangkit untuk memberikan hidup kepada setiap kami orang-orang percaya. Hidup kekal. Hidup yang berkelimpahan, the abundant life. Hidup yang orang di dunia, miliaran orang gak mengenal, gak mengerti, bahkan gak bisa merasakan. What a privilege. Bantu kami semua di sini Tuhan untuk menyimpan, mengambilnya secara
dalam dan serius. Dan jangan melepaskannya begitu saja. Kami berdoa Tuhan supaya hari ini bersama-sama kami bisa memperingati kuasa kebangkitan Engkau. Dan juga kami semua bisa percaya dan menyaksikan bahwa itu juga bisa terjadi dalam hidup setiap kami di sini maupun dalam kehidupan jemaat Engkau. Sertai hamba-Mu dalam membawakan firman ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dengan ucap syukur. Amin. Judul pelajaran saya hari ini adalah bagi Dialah. To Him. And to Him be the glory. Kita akan lihat dari buku Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat di sini. Dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun. Bukan hanya hari ini, bukan hanya minggu depan, bukan hanya tahun depan, sampai selama-lamanya. Dan kita yang percaya katakan, amin. Bagi Dialah. Paulus menuliskan buku Efesus ini dengan hanya ada satu tujuan, bahwa semua yang dia ceritakan dari Efesus 1 sampai Efesus 6 hanya satu. Hanya satu, yaitu bagi Dialah. Hari ini kalaupun kita melakukan MCR sama-sama, itu adalah bagi Dialah. Mengapa Tuhan mau melakukan jauh lebih banyak? Bahasa Inggrisnya immeasurably more. Immeasurably. Ini orang gak bisa diukur ini. Tidak bisa di-measure. Gak bisa diukur lebihnya. Terjemahan bahasa Indonesia jauh. Tapi jauhnya udah gak bisa diukur. Dan jauh lebih banyak daripada apa yang pernah Anda pikirkan. Apa yang pernah Anda dan saya pernah doakan. Dan ini bukan menjadi batasannya. Saya tahu kita berdoa. Saya tahu kita di sini sebagai anak-anak Tuhan ada banyak hal yang kita pikirkan. Ada yang kita pikirkan supaya pernikahan kita betul-betul bisa harmonis. Ada di antara kita di sini pikirkan, saya mau keluarga saya betul-betul keluarga yang sakinah, keluarga yang betul-betul bisa melihat Tuhan. Apapun doa Anda dan saya, dan itu baik adanya, tapi Tuhan bilang, I will do immeasurably more. Untuk siapa? Bagi Dialah. Dan bagi Dialah, to God be the glory. Jadi kalau hari ini Anda dan saya bisa melakukan lebih, jangan show off. Jangan self-righteous. Jangan pikir, wah ini udah lebih mantap ini. Karena hari ini ambil MCR gua ini udah lebih dari yang segalanya. Bagi Dialah. 5 hal yang kita mau melakukan komitmen di hari Paskah ini sebagai jemaat seluruh Indonesia. Yang pertama adalah kita mau untuk bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi satu sama lain lebih lagi. Kita mau bisa bersatu. Satu hal yang saya sangat semangat dengan saudara-saudari semua di sini. Kita datang dari suku yang berbeda, background berbeda, tingkat ekonomi berbeda. Tapi itu bukanlah kita. Latar belakang kita, status kita, itu bukanlah kita. Kita hari ini semua yang percaya adalah di dalam Kristus. And that's why kita di sini harus bisa bersatu. Saya senang lihat saudara-saudara di sini. Ada yang udah tua tapi nggak mau ngaku tua. Ada yang muda tetapi juga bisa confident, bisa datang. Dari mana? Timur ke barat, kita di sini campur gado-gado semua di sini. Tapi kita mau bersatu. Kita mau bisa berfungsi. Bahwa gereja ini bukanlah gereja yang dipimpin oleh style atau oleh karisma pendetanya, pemimpin gerejanya. Tetapi setiap daripada kita di sini berfungsi. Dan hanya setiap kita di sini berfungsi, barulah gereja bisa mencapai kedewasaan penuh.
Full maturity. Kalau kamu mau dan saya mau bisa melihat Yesus secara penuh seutuh-utuhnya, 100% harus berfungsi. Tidak ada seorang pun di sini yang bilang saya nggak spesial. Kadang-kadang kita kalau lagi Zoom ada orang yang nggak hidupin video. Kenapa? Karena dia pikir saya nggak tugas hari ini, jadi saya mungkin nggak dibutuhkan. Tapi kalau lagi bertugas, video sudah on setengah jam sebelumnya. Saudara-saudari, Anda yang duduk di pojok sana, we need you. Berfungsi. Yang paling belakang kalau, amen bro. Waduh, Anda berfungsi. Amin. Bukan hanya di tempat ibadah ini. Di dalam hidup kita sehari-hari di sini. Tuhan berikan kita talenta karunia yang berbeda-beda. Saya bersyukur sama Tuhan tiap hari. Tuhan terima kasih Engkau buat kita beda-beda semuanya. Dan bahkan anggota jemaat yang paling lemah sekalipun, jangan kita bilang saya nggak diperlukan. Justru Andalah yang spesial. Nah jangan saya bilang itu terus, oh kok gitu saya lemah terus biar makin spesial. Jangan begitu juga dong. Ya. Kemudian kita di sini mau bisa lebih melayani dan bisa memberi. Berikan waktu kita, tenaga kita, uang yang kita tahu itu dari Tuhan. Dan juga kita mau memuridkan orang, kita mau bermisi. Ini dalam 5 hal. Dan hari ini saya mau kata 5 hal inilah yang kita mau lakukan bagi Dia. Amen. Nah, kita tahu tentang loncat tinggi. Loncat tinggi mau 100 tahun lagi, 200 tahun lagi mau diinjek, mau kasih superhuman, tetap aja loncatan paling sekitar 2 meteran aja. Manusia ada batasannya, nggak bisa loncat lebih dari 4 meter, 3 meter. Teknik aja udah dipelajari sampai udah begini yang tinggi-tinggi tetap aja 2 meteran. Ya memang itu batas manusia. Tapi beda dengan lompat galah. Lompat galah atau vault jumper itu, mereka itu dengan ada galah, dia kemudian bisa loncat jauh lebih tinggi daripada apa yang pernah dipikirkan dan pernah dia lakukan. Mengapa? Manusianya sama, bedanya sekarang ada satu galah bersama dengan dia, sehingga dia bisa loncat jauh lebih, ini bisa sampai 7 meteran. Galanya 10 meter ya lebih lagi gitu. Nah inilah yang mau kita bicarakan hari ini. Karena kalau galah aja bisa buat manusia meloncati jauh lebih tinggi dari apa yang pernah dilihat, disaksikan, dipikirkan manusia. Apalagi kalau kita bersama dengan Kristus. Ada 2 hal yang saya mau bicarakan hari ini. Yang pertama adalah kita mau aim higher. Kenapa kita mau aim higher? Karena itulah Yesus mati dan bangkit. Tuhan nggak mau Anda dan saya hanya menjadi manusia yang sekarang berusaha dengan tenaga kita, berusaha dengan sebisa-bisanya kita. Bukan itu, Tuhan lagi mau bawa kita lakukan hal yang Anda dan saya bahkan nggak pernah bisa pikirkan dan doakan. Makanya sepanjang tahun ini tema kita adalah higher. Higher. Karena kita mau lebih tinggi, kita mau aim higher. Roma 5 ayat 10. Kasih tahu alasannya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Ini adalah hal yang kita peringati dalam 3 hari terakhir ini. Bahwa waktu kita pendosa aja, Yesus sudah mau mati di kayu salib. Jumat Agung kita rayakan itu. Bayangkan saya musuh aja diperdamaikan. Apalagi sekarang Anda dan saya yang sudah diperdamaikan. Lebih-lebih lagi. Mestinya kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Itulah sebabnya Yesus bangkit dan hidup.
Supaya apa? Lebih-lebih lagi. Jadi jangan cuma puas di sini. Kita di sini aimnya cuma kematian Yesus. Jangan kita di sini cuma excited karena kita sudah diampuni dosanya. Itu selfish banget. Jangan kita excited hanya karena kita diperdamaikan oleh Tuhan Yesus. You aim too low. Tuhan mau kita aim high supaya keselamatan kita di sini lebih hidup lagi. Oleh karena hidupnya Yesus. Kolose 3 ayat 1 katakan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, aim higher. Di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini. His death gets us from earth to heaven. But his life brings heaven down to earth. Jangan kita di sini cuma mau excited. Wah, Yesus mati di kayu salib. Wah, gua didamaikan, diampuni. Wah, gua dapat tiket ke surga. Terlalu banyak orang yang menyebut diri Kristen yang hanya puas karena bisa dapat tiket ke surga. Nggak tahu tiket jenis apa yang dibicarakan. Sedangkan Yesus bangkit supaya apa yang diinginkan Bapa di sorga terjadi di kehidupan kamu dan saya. Dalam kehidupan jemaat dan dalam kehidupan kita orang-orang percaya di dunia. Aim higher. Aim akan kehidupan yang lebih tinggi. Yaitu karena Yesus bangkit, karena Yesus hidup. Dan kamu sudah yang lama sudah mati. Sekarang hidup yang kamu hidupi adalah hidup oleh Kristus. Jadi sekarang, walaupun belum hari penghakiman terjadi. Tapi Anda dan saya hari ini, we brings heaven on earth. Anda pergi ke kantor. Heaven on earth. Anda pulang ke rumah. Ketemu dengan keluarga. Heaven on earth. Jangan hell on earth. Gak ada artinya hari ini kita bicara tentang Yesus bangkit. Tadi pagi banyak udah kirim. He is risen. He is alive. He is alive. Kamu alive enggak hari ini? Itu adalah makna daripada Paskah. Kita udah tahu bahwa di 3 buku yang pertama, itu pekerjaan Tuhan. God works in. Kalau bukan karena Tuhan yang reaching out, karena bukan Tuhan yang ambil inisiatif dan mengasihi kita lebih dahulu, nggak akan mungkin. God has to work in first. Supaya apa? Supaya 3 pasal yang terakhir, pasal 4-6, supaya Anda dan saya work out. Jadi kita work out something yang sudah di work in. Jangan coba work out yang nggak pernah ada work in-nya. Dan inilah yang sudah Yesus lakukan. Sekarang kita harus work it out. Efesus 2 ayat 1. Katakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sehingga Ia telah membangkitkan kita juga. Jadi jangan bilang, Yesus bangkit. Yesus bangkit karena Dia mau bersama-sama dengan kamu. Dia bangkitkan kamu dan saya juga. Dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Ini kata-kata mutiara. Bukan. This is real, this is truth. Adam dan saya, orang yang percaya, yang sudah diampuni. Kuasa yang membangkitkan Yesus. Kuasa yang sama membangkitkan Anda dan saya. Dan menempatkan Anda dan saya bersama-sama dengan Kristus di surga.
Saya ulangi lagi. Kamu nginjak bumi nggak sekarang, bro? Saya masih nginjak bumi. Tapi jangan Anda lihat saya ini cuma Harlem lama, jangan cuma lihat saya manusia biasa. Saya hari ini bersama dengan Anda, secara posisi kita, dan secara rohani kita, di mata Tuhan, Anda dan saya sudah ada di sorga. Ini sangat penting. Ini yang membuat kita bisa aim higher. I'm doing good because I am from heaven. Bukan I'm doing good in order to get to heaven. Anda dan saya melakukan pekerjaan baik hari ini, walaupun kita ada perbedaan, tapi saya mau kita bisa saling mengampuni. Saya dan Anda mau bisa mengasihi, bisa bersatu. Saya di sini mau bisa berfungsi, mau bisa membangun saudara-saudari di sini. Ayo kita sama-sama mengasihi Tuhan. Ayo kita memberi. Ayo kita di sini, mari kita sama-sama on the mission. Kenapa? I'm doing all this good thing karena I'm from heaven. Ubah pikiran kita. Sangat sedih kalau saya lihat ada orang yang lakukan pekerjaan supaya dia bisa ke sorga. Dan dia berusaha mau kerja keras, dia berusaha mau earn itu. Sedangkan itu sudah dilakukan Yesus. Yang Anda dan saya harus lakukan. Anda dan saya lakukan pekerjaan baik because we are already in heaven. Makanya kita bawa surga ke dunia ini. Jangan salah kaprah. Efesus 2 ayat 8, kita sudah tahu ayat ini katakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, gila kita di-recreate oleh Yesus. Untuk apa? Untuk pekerjaan baik. Jadi kita harus tahu bahwa kita di sini diselamatkan memang betul oleh kasih karunia. It's by the grace of God. Tetapi untuk apa? We are saved for what? For good works. Jadi buang pikiran kita yang rendah itu, mari kita aim higher bahwa you are saved for good deeds. Bukan you are saved by good deeds. Jadi jangan kita di sini coba-coba, wah God. Karena gini, kalau kita salah, kita ambil pandangan yang bawah itu, kita sini akan sombong ketika kita banyak melakukan pekerjaan yang baik. Kita mulai akan bandingan lain, lihat ini, gue seminggu ibadah 4 kali, 5 kali, yang itu missing terus itu. Lihat, gue belajar Alkitab dengan orang, gue memuridkan orang, yang itu enggak. Lihat gue ini, you are saved for good deeds. Sehingga barang siapa di sini hari ini merayakan Paskah dan katakan Tuhan Yesus luar biasa. Jangan kita di sini sudah diselamatkan, sudah dihidupi oleh Kristus. Dan kita di sini tidak melakukan pekerjaan baik. Tidak ada orang yang perlu memaksa kamu untuk melakukan pekerjaan baik. You want to, not you have to. Kenapa Anda mau? Because I'm saved for good deeds. I know the purpose. Kenapa? Aim higher. Jangan di sini. 3 pasal yang pertama bicara Anda ditebus. Anda diadopsi. Tuhan kasih kita identitas yang baru. We have our new identity. Kalau kita baca 3 pasal pertama dan kita masih habis gereja, kita pulang dan masih balik identitas kita yang lama, you miss the point. You miss the point. 3 pasal yang terakhir, karena kita ngerti identitas kita yang baru, sekarang kita punya purpose yang baru. Karena kita punya purpose yang baru, that's why kita punya hidup yang baru. Dan hidup baru kita adalah hidup yang Tuhan sudah kasih nature kita yang baru. Tolong percaya ini.
Saya nggak bohong, ini yang benar. Kalau di luar dari ini dan kamu percaya di luar dari sini, saya mau bilang terus terang, Satan lies to you. Iblis bohong kepada Anda. Identitas kamu dan saya ditentukan oleh kelahiran kita. Anak saya, Tasya dan Atina, waktu lahir, gak usah sibuk lagi cari identitas. Identitas dia adalah keluarga Salim. Our identity is determined by birth. Sekarang Anda dan saya secara rohani dilahirkan baru. Itu yang tadi 1 Petrus 1 ayat 3 kita sudah dibacakan oleh saudara kita Yance. Anda dan saya sudah lahir baru. Sekarang karena kita lahir baru, identitas kita menjadi baru. 2 Korintus 5 katakan Anda adalah ciptaan baru. Kenapa dibilang ciptaan baru? Bukan renovasi, tapi creation yang baru. Karena betul-betul Anda dan saya dikasih identitas, ditukar KTP-nya, ditukar ID-nya. ID lama udah nggak ada. Sekarang ID saya adalah in Christ. Identitas saya sekarang dalam keluarga Kristus. Makanya Anda dan saya hari ini, jangan kita anggarkan perbedaan kita. Jangan kita bilang kamu sama saya nggak sama. Hey, brothers and sister. Halo bro. Halo sis. You're my family. Tapi saya pasar ibu. Iya, siapa bilang pasar bapak? Aden dan saya milik Kristus. Our family name. Terserah kamu mau pasar ibu, kamu mau apa. Kita di sini identitasnya dalam Kristus. Makanya bagaimana kita nggak bersatu di sini? Bagaimana mungkin kita di sini nggak hidup sebagai saudara-saudari? Bagaimana? Kecuali kita ditipu iblis dong. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup. Amin. Untung lu nggak mati. Oke. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi jangan cuma semangat. Aku hidup. Amin. Tapi bukan kamu lagi yang hidup. Ngerti nggak? Bersyukur kita nggak mati. Bersyukur kita diciptakan sehingga kita bisa hidup. Tapi bukan lagi Harlem lama. Bukan lagi Salimnya sekarang. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kolose 3 ayat 4 katakan. Apabila Kristus yang adalah hidup kita. Please aim high. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Jangan salah kaprah. Saya mau declare ke kita semua di sini. Ayat ini katakan, Jesus is my life. Bukan Jesus is part of my life. Bukan Jesus is an addition to my life. Jesus is my life. Kamu semangat nggak saya ngomong begitu? Semangat? Nah, sekarang coba Anda yang ngomong. Ngomong ke kiri kanan, jangan ngomong ya. Amen. Ini aman ini, ada droplet udah aman nih, oke? Jesus is my life. Jangan jadikan Jesus is part of my life. Oh, makanya kenapa ada orang yang beban saat teduh? Karena Jesus is part of my life. Karena datang pagi hari, life-nya adalah kerjaannya. Sehingga pagi-pagi, aduh, udah nanti aja lah belakangannya bolong-bolong gak apa-apa. Kenapa? Karena Jesus is part of my life. Whenever it's convenient kan. Waktu kita ambil keputusan,
Kita cari dulu yang ahli-ahli. Kita cari dulu apa yang keinginan kita, apa yang menurut kita bagus dan benar. Kita putuskan itu. Udah masalah, baru kita datang. Tuhan, tolong ini, bantu, bereskan ini Tuhan. Kenapa? Karena Jesus is only part of my life. When I'm in crisis, when I need help, waktu saya stuck, waktu saya udah coba semua kekuatan saya, udah gak bisa. Nah ini, perlu ada magic power. Because Jesus is part of my life. Aim higher. If Jesus is my life, every being, apapun itu haruslah Kristus yang terlebih dahulu. Apa yang Yesus inginkan? Apa yang Yesus rasakan? Jangan jadikan Yesus cuma jadi embel-embel, tambahan aja in your life. Ada 3 level manusia, hidup manusia. Yang pertama adalah live for yourself. Anda hanya hidup untuk diri Anda aja sendiri. Level kedua, udah lebih lumayan lah. You live for others. Mau bantu orang lain. Orang tanpa Kristus dan tanpa mengalami kematian dan kebangkitan Yesus bisa lakukan ini. Ada orang yang banyak datang kepada saya bilang, kenapa ya? Gue gak percaya Yesus, tapi gue bisa melayani, gue bisa bantu orang miskin, gue bisa bantu orang gitu banyak, gue ini. Saya bilang, iya. Perbedaannya adalah, when you do that, people will thank you, dan orang akan praise kamu. Dan orang akan bilang, he is a good man. Dan saya berharap kita, anak-anak Tuhan, jangan cuma di level sini. Karena kalau kita baca seluruh buku Efesus, kita tahu bahwa Tuhan inginkan kita supaya kita live for the praise of His glory. Kita nggak hidup untuk diri kita sendiri lagi. Kita betul-betul mengasihi orang, kita membantu orang lain. Tetapi orang lihat itu, orang akan bilang, you are a good man. Bukan. Waktu orang lihat Anda melakukan pekerjaan baik, orang akan bilang, siapakah Tuhan Anda? It's not you that get the praise, but it is God who get the praise. Bagi Dialah. Kalau saudara-saudari hari ini mengambil MCR, you don't do it for yourself. You don't do it for people. You don't do it for the group. You don't do it, gue lakukan supaya kalau nggak enakan juga. Nggak ada gue, mereka kayaknya butuh gue banget ini. You do it for the praise of His glory. Kamu excited? Punya change life? Bisakah orang berubah hidupnya tanpa Kristus? Bisa. Makanya banyak sekali orang bingung ya. Orang yang bahkan Kristen bilang, iya gue lihat dia baik, gak kenal Kristus saja dia. Kemudian mulai goyang dia imannya. Orang yang bebal, kejeduk pun bisa berubah hidupnya. Ada orang yang selama ini nasihati, gak mau dengar-dengar, tiba-tiba kena satu krisis berat. Tiba-tiba dia jadi berubah hidupnya. Change life itu bisa tanpa Kristus. Tapi bukan itu yang Kristus mau. Kristus mau kita exchange life, bukan change life, exchange life. Nah, kalau exchange life, itu orang tanpa Kristus nggak bisa. Nggak bisa, nggak mungkin bisa. Jadi aim higher, aim for exchange life, don't aim for change life. 1 Korintus 1 ayat 30 katakan, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Gila, ini bukan change life. Gimana kamu bisa kudus? Orang change life bisa, dia change life tapi tidak kudus. Kamu dan saya kudus. Allah Bapa lihat Anda dan saya putih bersih.
Allah Bapa di surga lihat Anda dan saya righteous. Righteous. Benar. Dia tebus kita supaya betul-betul kita itu bersih. Exchange life. Ini bukan change life. Change life nggak bisa dapatkan ini semuanya. Brother, sister, tolong jangan ditipu iblis. 2 Korintus 5 ayat 21. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi tolong dengar ini. Aim high. That I'm righteous in Christ. Hari ini saya, depan semuanya saya berani bilang, I'm righteous in Christ. Not I'm a sinner saved by grace. Saya mau bilang ini kenapa? Karena terlalu banyak orang hanya ngomong, I'm a sinner. Buat dosa, I'm a sinner saved by grace. Hati-hati. Hati-hati ditipu iblis. Iblis bisa ambil satu kebenaran, dia putarin. Betulkah Anda dan saya adalah pendosa yang diselamatkan oleh grace, kasih karunia? Betul. Tapi itu dulu. Waktu saya ambil keputusan untuk bertobat, percaya Yesus dan menjadi murid Yesus, saya memberi diri saya dibaptis. I'm a sinner saved by grace. Tapi hari ini saya I'm righteous. Tapi bukan righteousness saya. It's an exchange righteousness. Itu righteousness-nya Yesus hidup dalam saya. Dan kalau saya hidup 24 jam dengan awareness, I'm righteous. That's who I am. That's who I am. That's who I am. Hati kamu akan dipenuhi dengan rasa syukur yang gak pernah habis-habisnya. Anda gak perlu harus bisa mau datang bilang kamu harus cinta Tuhan. Your heart is filled with God's love. Kamu sangat bersyukur. You don't want to lose it. Kamu tahu betapa bernilainya Anda di mata Tuhan. Allah Bapa lihat Anda dan saya. You're righteous. You're righteous. Enggak, tapi gua bohong. You are righteous. You are righteous in Christ. Tapi kita di sini terima kebohongan. I'm a sinner. Saved by God's grace. Hari ini, I'm a sinner, saved by God's grace. Bulan depan, I'm a sinner, saved by God's grace. No wonder kita punya low view dan itu aja yang kita aim. Kalau Anda percaya, Anda murid Tuhan. Alkitab, bukan saya, katakan, you are righteous in Christ. But I don't feel it. That's why Bible nggak sebut kamu feeler. Bible bilang, you are believer. So believe it. I don't care how you feel. I don't care what Satan make you to feel. Oh, saya ini, feel saya, barang gua ini pendosa, gua ini buruk, gua ini. I don't care. Bible nggak bilang you are a feeler, you are a believer. Kamu adalah orang percaya. Jadi what you have to do, you believe what Jesus has done on the cross. Dia sudah bangkit untuk itu. Live jadi orang yang righteous bukan karena kita mau self-righteous, tapi karena kita tahu it's exchange life. Kamu hargai nggak? Saya tanya. Kenapa ada orang yang berdosa susah dia keluar dan berhenti dari dosanya? Karena dia lihat nilai dirinya itu nggak bernilai. Dia bilang, I'm a sinner, a wretched sinner. Saya mau tanya, kalau ada sesuatu yang berharga bagi Anda biarkan begitu aja? Yang berharga Anda simpan dengan baik-baik. Anda tidak biarkan itu kemana-mana. Anda tidak taruh sembarangan, Anda taruh itu. Exchange life itu sangat berharga bagi saya. It's so valuable. It's Jesus' righteousness.
Jesus' holiness. You keep it. You keep it. Itu sangat bernilai karena kamu lihat sangat bernilai dan kamu lihat kamu sangat bernilai. Kamu nggak mau main-main yang ugly itu. Kamu nggak mau mess around. Karena kamu tahu. Ini righteousness Kristus. Ini bukan righteousness saya. Ini righteousness Kristus. Jangan ambil kebangkitan Yesus secara sia-sia. Jangan ambil hidup yang Yesus berikan secara sia-sia. Make it so valuable in your life. Karena saya bilang terus terang bagi kita yang bergumul, susah kalahkan dosa. Kalau Anda mau lakukan dengan ini, mau coba kukatakan, you will fail dan kamu akan fail, kemudian kamu capek dan kamu akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau kamu tahu seberapa berharganya itu, you know who you are. You'll decide what to do. Berdasarkan siapa kamu sebenarnya. Jadi berhenti punya pandangan kita yang salah selama ini. Aim higher. Jangan cuma jadi orang Kristen yang datang ke gereja, lihat gereja sebagai pompa bensin. Oh, tangki udah mau habis, datang. Diisi dulu. Fully charge minggu. Minggu depan datang lagi. Diisi bensin. Jangan juga jadi kayak apotik. Di mana gue mulai sakit ini. Ke apotik dulu lah. Ke apotik dulu, cari obatnya dulu nih. Ini pernikahan gawat. Oke, datang dulu karena pernikahan udah gawat ini. Karena udah berantem sama anak ini. Udah cari. Jangan juga jadikan gereja tempat entertain. Datang, ini pujian gimana nih? Kurang keren ini. Hari ini setting ininya gimana? Sound systemnya. Dengar dulu. Wah, gue di-entertain ini. Jangan juga datang ini kayak mall aja. Kamu datang pilih apa yang kamu mau, kamu bawa pulang, dan kamu cuman lakukan, kamu hidup independen. Kayak do it yourself. Hari ini banyak do it yourself service. Datang, do it yourself. Datang, kapan dia mau, kapan dia ini. Sesudah itu dia bilang, gue ambil ini, gue ambil ini, gue ambil ini. Udah itu udah, gue bisa lakukan sendiri. Tuhan gak pernah desain kamu dan saya untuk hidup alone. God desain kamu dan saya untuk hidup berjemaat. We do it all together. It's not about you. It's not about me. Ini tentang kita semua. Amen? Yang kedua adalah look deeper. Ini ada orang bilang gini, you keep your head above the cloud, but you keep your feet on the ground. Pastikan kamu di sini bisa lihat apa yang Tuhan mau. Pastikan kamu, waduh, di langit gitu, kamu aim high, you know. Tetapi pastikan you also injak bumi. Jangan asik sibuk lihat, waduh, tapi nggak injak bumi. That's why you gotta aim high, but you gotta look deeper juga di sini. That's the reason kita melakukan MCR ini, supaya masing-masing kita pribadi bisa lihat, look deeper kepada kita. Efesus 4 ayat 17 katakan, sebab kukatakan, kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan seperti itu. Pikiran sia-sia seperti apa? Di ayat berikutnya, di ayat 18 dan 19, dia bicarakan, karena orang itu sudah darken in their understanding. Kok kayaknya buta, orangnya IQ tinggi, tapi kok kayaknya darken di dalam understanding. Dia nggak bisa dia understand. Dia lihat tapi nggak bisa understand. Dia bilang kenapa? Karena ayat ini katakan, ayat 19. Karena perasaan mereka telah tumpul. Ada numbness. Dan itu mulai dari sana. Sebelum psikolog menemukan apapun, Tuhan yang menciptakan manusia sudah kasih tahu ini. Karena Tuhan tahu manusia adalah manusia yang tanpa Tuhan akan tumpul. Perasaannya akan tumpul. Jadi seperti apa? Dia mulai merasa, kayaknya biasa-biasa aja ya hidup. Bosan gua. Kok kayaknya gitu-gitu aja ya. Kemudian karena itu, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu. Kenapa orang menyerahkan diri kepada hawa nafsu? Padahal dia tahu hawa nafsu itu tidak baik. Karena apa? Karena dia numb.
Karena perasaannya sudah tumpul. Dan dia mulai ambil keputusan, dia bilang, gua serahkan aja. Ingat buku Roma katakan, dia menyerahkan diri mereka. Mereka mulai fixated. Mereka sudah mulai ada satu hal yang fix. Udah deh, gua bosan, gua cari deh yang fun. Gua gaul deh sama orang ini. Gua merasa kayaknya di rumah juga kayaknya, aduh gak jelas. Udah 6 gua nih, udah gua carilah. Gua ke kerjaan lah, ada yang ke anak lah. They fix on something. Ada yang drugs. Ada yang kepada orang, ada kepada lover dia, sehingga ditipu puluhan kali, dan dia tetap fix, dia serahkan dirinya terus kepada laki-laki yang bahkan tidak mengasihi dia. Dan gak berhenti di sana, cycle-nya lanjut. Dan mengerjakan dengan serakah. That's how indulgence muncul. Kenapa? Karena mereka lakukan itu, mereka makin fix, kemudian mereka makin mau lebih lagi. Gak ada orang yang nonton porn yang gak akan lebih lagi. Gak ada orang yang mabuk yang gak akan lebih lagi. Karena sekarang udah urusannya serakah, mau more. Kenapa dia mau more? Karena gak ngobatin itu. Karena nggak kasih jawaban kepada numbness itu. Dan akhirnya paling terakhir apa yang terjadi? Dissatisfaction, nggak pernah puas. Kayak kita minum dari air laut. Kok haus terus? Ini yang terjadi. Orang lakukan itu. Pergi cari laki, pergi cari wanita. Nggak ada. Ganti lagi. Cerai, ganti lagi. Cari uang lagi, cari. It never satisfied. Dan numbness itu tetap ada. Kenapa? Ya, memang itulah yang Tuhan iblis maukan. Same cycle. Saya nggak ada lihat seorang pun luput dari itu, dan itu yang terjadi. Dan saya sangat sedih kalau saya lihat murid Yesus yang sudah harusnya aim higher, hidup di dalam cycle itu. Saya mau tanya kebenaran ini kepada Anda, oke? If you tell lies, that makes you a liar. Jika Anda berbohong, berarti itu membuat Anda seorang pembohong. Kalau memang itu betul, berarti apa yang Anda lakukan mendefinisikan siapa Anda. You lie. Karena itu you are a liar. Itu dunia bilang. Itu yang orang bilang, you are a liar. Akhirnya kita, ya memang gua a liar. Sedangkan tadi kita udah belajar, no, you are righteousness. You are righteous in Christ. Anda dan saya, karena kebangkitan Yesus, Anda dan saya adalah orang kudus. Please value that. Tetapi bagaimana? Kan ada murid juga yang bohong. Ya. Makanya we have to look deeper. Jangan change your identity, but please look deeper. Jangan kemudian di-change who you are. Jangan kemudian kamu sendiri ditipu iblis dan kamu mulai bilang, I'm a liar. Betul-betul kamu jadi begitu nanti. You are not a liar. You are a righteous man in Christ. Tetapi kalau kamu bohong, hey, let's look deeper. There's something. Ada sesuatu yang Anda dan saya harus lihat lebih dalam. 2 minggu yang lalu kita bicara, dunia beroperasi dengan apa yang saya lakukan, what I do will determine what I have, then that's who I am. Do, have, be. Itu salah. Yang Tuhan bilang, sejak dari buku Kejadian, udah jelas, kita adalah diciptakan sesuai dengan gambaran Tuhan. It's be, mulai siapa kita sebenarnya. Barulah kita memilih apa yang kita lakukan. Barulah kemudian kita akan dapatkan apa, berdasarkan apa yang kita lakukan. But what you do never change who you are. Jadi kalau Anda berbohong, Anda adalah murid Kristus. Jangan langsung bilang kalau gitu gua pembohong. Dan jangan ada di antara kita di sini langsung bilang, lu pembohong lo, lu pezina lo. No, let's look deeper. Let's look deeper. Kemudian beberapa ayat sesudah itu, Efesus 4, dia bilang gini, di ayat 22. Ini ayat yang sering orang miss. Dan saya mau tunjukkan ini, I hope this help you. Dia bilang, menanggalkan manusia yang lama. Itu ayat 22. Kita hafal ayat itu.
Habis itu dibilang, dan mengenakan manusia baru. Nah kalau kamu, ini di ayat 24. Jadi kalau kamu baca ini, kamu lihat, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Kering. Lama, baru. Lama, baru. Kita skip ayat 23-nya. Ayat 23, saya mau katakan, karena memang betul ya. Di dalam bahasa kita ada kata aktif, ada kata pasif. Ada active voice, ada passive voice. Menanggalkan, mengenakan. Iya, tetapi ada in between. Ada the middle voice. Kalau kita belajar bahasa Greek, ada namanya middle voice. Middle voice itu bukan berarti kamu A atau B. Kamu sudah B, tapi ini harus terus-menerus ini terjadi. Dan ayat 23 lah yang harus terjadi itu yang dikatakan supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu. Dan inilah ongoing. Jadi am I righteous in Christ? Yes. Am I a liar? No. Jadi kalau saya liar kenapa? Ada sesuatu dengan cara pikir saya yang harus diperbaharui. Karena mungkin ada saya dulu malu, shame. Karena dibesarkan di keluarga yang banyak shame. Harus jaim, jaga image. Harus kelihatan bagus. Dan change, perbaharui. Perbaharui cara pikir kamu. Saya sudah bilang minggu yang lalu. Apa yang terjadi? Ya kelihatannya dari luarnya kita begitu kayak iceberg kelihatan bagus. Tapi di dalamnya ini kita mau jadi orang yang disukai. Ada hidden intentionnya kita. Selalu orang bilang, but my intention is good. Ya betul, tapi ada hidden intention. Every one of us ada hidden intention. Why? Because we are all broken people. Kita orang broken. Ada orang kita mau disukai orang, kita mau supaya kita yang benar. Kita kalau enggak kita insecure, kita mau dihargai orang, kita mau bisa aman, kita mau dikasih, kita mau di-accept, kita mau itu. Tapi ini yang enggak kita ungkapkan. Yang kita ungkapkan adalah gua bantu lu. Intensi gua baik. We have hidden intention. Karena kita adalah broken people dan kita ada shame itu. Dan Tuhan bilang, perbaikilah itu. Tuhan mau kita perbaiki itu. And you have to believe that. Jangan jadi orang yang cuma merasakan. Feeling is valid. Tapi jangan jadikan feeling menjadi kebenaran Anda. Jadi apa yang harusnya saya lakukan? Kalau saya seorang murid yang sudah righteous, tapi saya berbohong. Saya mau tinggalkan ayat ini untuk kita semua. Ini ayat yang saya renungkan ketika saya harus look deeper in my life many years ago. Dan saya continue doing that. Kita suka nyanyikan itu di gereja. Mazmur 139. Saya bilang, Tuhan, saya melakukan satu kelicikan. Tapi itu tidak menjadikan saya seorang licik. Karena I believe apa yang Alkitab katakan tentang saya. Apa yang Anda katakan tentang saya. That I am righteous. I am a believer. Saya mau believe itu. Sesudah saya lihat siapa saya sebenarnya. Saya bilang, selidiki aku Tuhan. Kenal hati saya Tuhan. Uji saya. Kenallah pikiran-pikiran saya. Kenapa saya mau licik? Karena saya nggak mau disalahin. Saya nggak mau disalahin. Because I want to look good. Tuhan buat jelas when I look deeper. Tuhan bilang, Harlan, but you are my son. Anda righteous. Perbaiki pola pikir Anda yang salah itu. Perbaharui itu.
Renew, Roma 12 ayat 2 bilang, renew. Dan kemudian saya bertobat, arti pertobatan dan metanoia adalah saya renew pikiran saya. Saya bilang, kenapa saya harus takut? Salah, sedangkan saya sudah diampuni. Kenapa saya harus takut kelihatan jelek, sedangkan saya adalah the righteousness in Christ. Kenapa saya harus takut salah, sedangkan saya adalah kudus di mata Tuhan. Saya perbaiki itu dan kemudian saya datang kepada orang, saudara, dan saya bilang, bro, I want to confess. Saya licik kepada Anda. I ask for the forgiveness. I'm a broken man. Dan saya akan terus look deeper. Karena I know, I am a believer. That I am a son of God. Gak ada iblis bisa condemn saya. Gak ada saudara-saudari di sini yang mungkin kurang dewasa bisa condemn saya. Because I aim higher. But at the same time, I look deeper. MCR yang akan kita lakukan hari ini bersama-sama. Membership, commitment renewal yang kita akan lakukan bersama-sama. Tidak define siapa kamu sebenarnya. MCR proses 1,5 bulan ini membantu saya melihat lebih dalam tentang hati saya, pikiran saya, brokenness saya. Dan saya berharap 1,5 bulan ini juga yang terjadi. We look deeper. Kita biarkan Tuhan bekerja, kita biarkan saudara-saudari bekerja dan kita look deeper. Dan ini proses yang akan terus-menerus terjadi. Bukan hanya hari ini selesai tamat, wah, gua udah hebat. You and I know. We should aim high. Karena kita adalah orang yang righteous di mata Tuhan. Stop bilang, I'm a sinner saved by grace. Tell yourself, I'm righteous in Christ. Tapi at the same time, you know you have brokenness. Tapi kan saya udah tanggalkan manusia lama. Iya, tapi manusia barunya kan terus dengan diperbaharui. The attitude of our mind. Pikiran kita. Saya sangat looking forward melihat Tuhan murnikan kita semua sebagai murid dan Tuhan murnikan kita sebagai jemaat. So aim higher, look deeper, but don't do it alone. Let's do it all together. Bagi Dialah kemuliaan semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau menciptakan kami kembali menjadi manusia baru. Sepenuh-penuhnya. Sekudus-kudusnya. Sebenar-benarnya. That's who we are. Bantu kita untuk bisa melihat aim higher. Supaya kita di sini tidak menjadi Kristen yang hanya semangat karena bisa ke sorga, tapi Tuhan bisa hidupi sorga dalam hidup kami setiap hari, sehingga dunia yang kacau balau ini bisa melihat surga melalui hidup kami, hidup jemaat. Tuhan, kami tahu kami adalah orang yang broken. Tapi Tuhan, iblis tidak bisa nipu kami. Iblis tidak bisa mendefinisikan kami berdasarkan apa yang kami lakukan. Karena kami tahu siapa kami. Tapi Tuhan, kami juga tahu we are broken people. Karena itu Tuhan, Engkau ingin kami untuk bisa renew day by day. Supaya kita bisa memperbaharui cara pikir kita. Cara kita melihat hidup. Cara kita melihat diri kita sendiri. Cara kita memandang Engkau. Ada pola-pola yang salah yang kita harus buang, Tuhan. Let us look deeper. Tuhan, hari ini kami mau lakukan sesuatu untuk memuliakan Engkau. Bagi Engkau lah Tuhan kami mau lakukan ini. Bantu setiap saudara-saudari anggota jemaat di sini. Melakukannya. Because they know who they are. Dan juga karena mereka sendiri tahu Tuhan. Bahwa Engkau sendiri yang akan menyempurnakan kami semua. Bagi Dialah. Bagi Dialah. Dan bagi Dialah terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih.
Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Tuhan berkati kita semua di sini.